Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Marlina. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan organisasi dan birokrasi. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi organisasi. 1. Definisi organisasi. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik metode, material, lingkungan, dan uang, serta sarana prasarana. Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari dari berbagai bidang ilmu, terutama dalam bidang ilmu sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Orang-orang yang ada dalam suatu organisasi mempunyai sesuatu keterkaitan terus-menerus terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan di masyarakat. Untuk dapat bertahan, organisasi harus mampu beradaptasi dengan baik. Tahap-tahap penerapan pengembangan organisasi. Yang pertama adalah tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap umpan balik. Yang ketiga, tahap pembaharuan dalam organisasi. Yang keempat, tahap implementasi pembaharuan. Teori pengembangan organisasi ada 3, yaitu 1. Manusia sebagai individu. 2. Manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok. Yang ketiga, manusia sebagai warga organisasi. 3. Birokrasi. Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui di instansi yang sifatnya sipil atau militer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat mengurus dokumen resmi atau hal lain yang dihubungkan dengan lembaga, pasti yang kita hadapkan dengan birokrasi. Fungsi birokrasi. Berikut adalah fungsi birokrasi menurut Andrew Haywood. 1. Sebagai pelaksana administrasi. Fungsi birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Pertama, peran pembuat. Peran pembuat ada di tangan politis, sedangkan peran pelaksana berada di dalam tangan birokrat. Kedua, sebagai nasihat kebijakan, di mana birokrat menempati peran sentral dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Ini akibatnya birokrasi merupakan lini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan. Mereka adalah pelaksana. Sebab itu, masalah dalam suatu kebijakan informasinya secara otomatis akan terkumpul di birokrasi. Sebagai artikulasi kepentingan. Dalam tindakan sehari-hari mereka, birokrasi banyak melakukan kontrak dengan kelompok-kelompok kepentingan seperti kumpulan dokter, guru, petani, dan bisnis kemudian menjadi kumpulan klien yang dilayani oleh birokrasi negara. Namun di sisi lain, klien ini berefek negatif, terutama birokrasi berhadapan dengan kepentingan juga yang bersifat positif, di mana birokrasi secara dekat mampu mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok tersebut yang notabene adalah rakyat yang harus dilayani oleh birokrasi. Sisi positifnya, birokrasi secara dekat mampu mengartikulasikan kepentingan kelompok tersebut yang notabene adalah rakyat yang harus dilayani. 4. Stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilisator politik dalam arti fokus kerja mereka adalah stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Peran ini utamanya dikentarakan di negara-negara berkembang dalam mana perlembagaan politik demokrasi mereka masih kurang handal. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.